Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu mengikuti konten-konten yang sedang, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk negara-negara tetangga kita. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mengklarifikasi makna dan pemahaman tentang masalah yang sebelumnya ini saya bikin konten barangkali secara berskala 3 kali kalau nggak salah, tentang mengenai masalah pemahaman yaitu pesugihan. Berbicara masalah pesugihan tadi, ya saya katakan bermacam-macam bentuk cara. Jadi kenapa saya memaparkan di video ini? Ini kita tujuannya sharing karena hal-hal yang tidak nalar, yang sekiranya baru ada, ini untuk membantu supaya kita memahami adanya akhir-akhir ini dengan adanya pesugihan-pesugihan tertentu yang baru saja tadi saya berikan gambar. Pesugihan, ilmu pesugihan. Contoh ya, ini contoh. Ini di sini ada uang itu ada seri ya. Ada 2 tempat, 1, 2, sama namanya nih yang ini. Ilmu pesugihan yang seperti begini melalui uang itu tidak bedanya seperti kayak dulu. Dia mencari uang, mencari dengan uang kodam. Anda perhatikan, biasanya kalau orang pembeli melihat kesibukan si penjual. Si penjual misalnya si pembeli punya uang 50.000. Dia hanya digunakan cuma 15.000 katakanlah ya, mesti kembali 35. Otomatis si penjual itu akan menyentuhnya uang ini, akan menerimanya. Lantas diletakkan di kotak atau di tempat uang si penjual berada, mencampur seperti itu ya. Yang pertama yang kita perlu perhatikan, pertama kali si penjual sudah menyentuh, itu sudah satu poin nyawa. Yang kedua, uang itu otomatis dimasukkan ke kotak uang si pemilik warung atau ke dompet kemana lah, berarti menyatu dengan uang si pemilik warung. Ini kenapa saya katakan adalah uang berkodam. Rahasianya saya sharing aja ya, ada di sini. Setiap uang punya nomor seri ya, di sini sama aja nih ya, cuman posisinya berbeda. Anda perhatikan uang yang pada umumnya seperti apa, tapi pada saat uang sudah berkodam biasanya ada sesuatu diberi kode, katakanlah seperti kayak dilingkarin atau cuma digaris bawahi apa, itu salah satu spidol khusus untuk dimana adanya uang ini supaya menjadi uang bertuah. Dari tulisan apa, coretan itulah yang namanya kodam, pengisian uang kodam ya, sehingga dia berwujud menjadi uang kodam. Nah, kita kembali kepada tadi yang pertama dan yang kedua. Setelah yang ketiga, kerjanya begini. Setelah Anda mendapatkan uang tersebut, Anda otomatis memegangnya. Anda letakkan di mana adanya kotak uang Anda langsung mengembalikan kembalian tersebut. Setelah orangnya pergi, uang ini bekerja. Yang di kotak yang saya katakan bilang uang kodam ya, si orang itu tersebut akan menentukan hasil atau tidak pada uang ini. Kalau uang itu sudah kembali kepada si pelaku tersebut, misalnya di kantong sini, dia cuma nyentuh ini, artinya sudah berhasil. Yang pertama, nyawa si penjual. Yang kedua, uang gaib atau uang bertuah tadi, dia bekerja. Yang pertama nyawa si penjual
penjual. Yang kedua adalah uang tersebut mengambil uang yang ada di kotak si pemilik warung tersebut, seperti itu. Jadi tanda-tandanya dia berhasil pada saat dia pergi, uang itu sudah ada di kantong. Dia cuma begini aja, menyentuh kantongnya. Kalau terdapat memang uang itu sudah ada di kantongnya dia, artinya dia sudah berhasil mencari korbannya, yaitu si penjual tadi, yang pada saat si pelakunya membeli sesuatu 15.000 kembali 35.000 ya. Nah, seandainya pelakunya merasa punya kendala tiba-tiba, soalnya pada saat dia pergi tak lama kemudian, hitungan menit, si penjual akan pingsan. Itu tanda-tanda seperti itu, nggak langsung meninggal gitu ya. Kalau dia cepat tertolong pada orang yang paham adanya, otomatis uang bertuah tadi menerima kendala dari orang yang paham, yang akan menangani si penjual tadi di rupiah gitu ya misalnya. Alhamdulillah berhasil, dia sadar, otomatis uang bertuah ini akan dicari orang yang paham tadi, yang pintar. Mana uang tadi yang di kotak? Nah, dia kan ngerti sekian lembar, berkata ratusan atau ribuan lembar adanya uang ada di kotak si pemilik warung tersebut, akan ketahuan terdapat satu uang berkodam. Yang tadi saya katakan ciri-cirinya nih, sebagai orang awamnya, ciri-cirinya di sini, di nomor seri ada perbedaan, walaupun cuma segaris, ada semacam garis tinta gitu ya, itu menandakan suatu kodamnya. Dicari lantas ini sebagai media ngerjain. Kalau kita mau jahat bisa saja sih, supaya dia bisa ditarik, dia bisa ngikutin kita seperti itu, dipanggil, tertarik untuk menyadarkan dia bisa. Tapi tergantung si yang punya hajat ya. Yang terpenting yang punya hajat tidak pernah dendam, dan bisa pulih kembali sehat, uangnya pun normal, aman, dan uang kodamnya sudah tertangkap oleh seorang ahli spiritual. Lantas hanya saja ini dilebur, dibakar dengan doa-doa ya, hanya cuma sekedar bakar nggak bisa. Setelah dibakar, dia lenyap menjadi abu, otomatis dia dituntut oleh dewanya yang selama ini dia sembah-sembah untuk memperkaya diri, seperti itu. Seandainya yang tadi saya katakan, orang tersebut pelakunya pergi, tidak lama kemudian si pedagang itu langsung pingsan dan tidak cepat tertolong, hitungannya tergantung waktu uang kodam tadi yang ada di kotak yang buat beli si pelaku. Kalau dia punya raib tidak ada di kotak si penjual, otomatis menandakan bahwa uang itu sudah bekerja mengambil nyawa, mengambil uang. Tandanya si pelaku cuma mengoreksi ada di kantong, apakah uang itu sudah kembali ke sini. Kalau sudah kembali ke sini di kantong, berarti dia berhasil mencabut nyawa seseorang si penjual ataupun termasuk uangnya. Uangnya dia otomatis masuk di dalam, ada di tas dia atau tergantung niat dia. Uang itu namanya gaib ya, dia mengambil uang tas tiba-tiba sudah ada di rumah, seperti itu. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia. Ini adalah sekelumit pengetahuan buat kita semua, karena ini penting sekali buat kita, baik bukan saja untuk penjual atau pedagang, tapi buat kita semua, karena uang rupiah adalah sebagai penghantar ya, sebagai penghantar alat ya, alat buat segala keperluan, baik untuk membeli sesuatu, untuk biaya kendaraan dan lain sebagainya, namanya alat perantara ya. Nah, jadi ini sifatnya umum ya, kita sharing, membantu sesama supaya kita, andai kata sekalipun bukan berdagang atau barangkali kita di perjalanan terus kita mendapatkan uang yang sekiranya ada sesuatu yang mengganjal di sini, Anda cukup di sini pakai minyak saparon yang pernah saya ajarkan. Minyak saparon itu kan kata
katakanlah bisa dikatakan minyak gaib atau minyak bertuah. Karena pernah saya dulu mengajarkan medianya Mesa Baron multiguna. Anda bisa belajar di konten-konten sebelumnya ya, dengan melalui media Mesa Baron multiguna. Buat apa saja. Dengan itu bisa cukup sedikit di ujung jari kita ya, sini. Misalnya pendapatan hal-hal yang sekiranya uang bertuah. Oleh sekarang di sini kan cuma dikit doang, nggak terlalu basah. Tempelkan ke sini aja nih, lantas kita dorong. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena minyak sabaran itu sudah katakanlah udah disyariati, jadi tinggal menggunakan, hanya dibantu pada saat kita melakukan prakteknya. Ambil sedikit, tempelkan ke tulisan sharing uang tersebut. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiupkan, termasuk di sini. Ini ada 2 ya seri. Ya, uang rupiah itu ada 2 seri. Ada di sini, ada di sini. Berapa rupiah saja. Tapi biasanya kalau orang begitu tuh minimal tuh antar besar dan yang bawahnya yang terkecil ini. Yang terbesar adalah 100.000 ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai din, termasuk saudara penggemar setia, baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, maupun sahabat-sahabat kita negara tetangga. Tujuan kami adalah sharing dan resahnya adanya kejadian-kejadian yang terbaru ini. Makanya kemarin-kemarin membawa kontes salah spontanitas 2 kali. Intinya cuma ini, uang bertuah melalui nomor seri. Dia bisa ngambil 2 hal. Si pemilik penjual itu otomatis menyentuh uang itu, berarti satu keberhasilan mengambilnya orang tersebut. Yang kedua, uang ini dimasukkan ke kotak si penjual. Dia akan mengambil uang yang ada di kotak keseluruhan. Ciri-ciri dia berhasil, ini otomatis uang bertuah ini akan kembali kepada si pemiliknya. Pada saat pemiliknya pergi, dia yang hanya ngecek ada di kantong, apakah uang itu sudah kembali di kantong saya. Kalau sudah berhasil kembali di sini, dia udah tenang aja. Artinya dia udah berhasil mengambil satu nyawa, dan uang yang ada di kotak si pemilik orang tersebut, si korbannya seperti itu. Semoga Anda puas atas penjelasan dan keterangan dari saya, karena memang ini penting buat semuanya, bukan hanya orang yang terkait yang kemarin pernah saya bikin konten, tapi ini memang perlu untuk umum. Kita sharing, berbagi pengetahuan, informasi agar kita hati-hati. Makanya yang dari itu saya sering memberikan masukan. Napas kita adalah zikir. Mau naik kendaraan, mau keluar rumah, minimal baca basmalah dan salam. Dan kita jawab sendiri kalau memang ada orang lain. Dan kita perbanyak as-salawat. Tidak harus diucapkan dengan suara lantang atau kedengaran orang lain, cukup di dalam hati kita ya. Insya Allah dengan satu kita terjaga hati kita, kita akan terhindar hal-hal negatif. Sekalipun ada sesuatu yang negatif yang akan menimpa diri kita, kita akan kontak. Makanya di situ kelebihan-kelebihan kita langsung introspeksi diri. Kita kepada Allah, kalau memang ini apa yang rasakan kurang baik, jagalah hamba dan harta hamba. Terus baca suratul Fatihah misalnya, kursi, insya Allah semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya pribadi sebagai selaku pemandu acara daerah ASIS yang ada di channel saya, mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Inilah acara khusus untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.